Desa Tegalwangi sore itu tampak lebih hidup dari biasanya. Di rumah Pak RT, warga berkumpul untuk hajatan pernikahan anaknya. Lampu-lampu hias dipasang, musik dangdut mengalun, dan aroma masakan memenuhi udara. Benny, pelaku keempat, ikut hadir. Ia berpikir berada di tengah keramaian akan membuatnya aman. Namun sejak ia duduk di kursi plastik di pojokan, ia merasa tatapan seseorang menembus punggungnya. Benny menoleh. Tidak ada siapapun yang ia kenal menatapnya. Tapi dari ujung tenda, di balik tirai kain putih, sepasang mata merah memandangnya dari celah. Ia berusaha mengalihkan pandangan, tapi suara itu berbisik tepat di telinganya. Meski tak ada orang di dekatnya, Benny, masih ingat aku? Benny tersentak, menjatuhkan gelas teh manis yang dipegangnya. Beberapa tamu menoleh heran, tapi ia buru-buru berdiri dan menuju ke belakang rumah, berniat mencuci tangannya. Di dapur, aroma wangi masakan berubah menjadi bau lumpur busuk. Panci yang tadinya berisi sayur lodeh, kini penuh dengan air hitam bercampur rambut panjang. Rambut itu bergerak seperti hidup, melilit sendok kayu. Dari pintu belakang, Sulastri muncul, gaunnya compang-camping, wajahnya separuh hancur, dan senyumnya melebar tak wajar. Benny mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Tiba-tiba, semua lampu mati. Dalam kegelapan, suara teriakan Benny menggema, diikuti dentuman keras. Saat lampu kembali menyala, warga berhamburan ke belakang rumah dan menemukan Benny tergeletak di lantai dengan leher patah. Di pipinya tergores huruf A, huruf keempat dari nama Sulastri. Kini semua orang mulai melihat polanya, dan bisik-bisik tentang kutukan Sulastri menyebar cepat di seluruh desa. Pelaku kelima, Iman, sudah tidak tahan tinggal di desa Tegalwangi. 4 temannya mati dengan cara mengenaskan, dan tiap kematian meninggalkan huruf demi huruf dari nama Sulastri. Ia sadar gilirannya akan tiba. Malam itu, tanpa pamit pada keluarganya, Iman mengendarai motor tuanya menuju kota. Hujan turun tipis, jalanan licin, tapi ia terus memacu motor. Kalau aku jauh dari desa, dia nggak akan bisa nyusul, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Namun, setelah hampir 1 jam berkendara, ia mulai merasa ada yang aneh. Jalan yang ia lalui terasa sama. Pohon besar di tikungan itu sudah ia lewati 3 kali. Pos ronda reot itu juga muncul lagi. Gila, ini nggak mungkin, desisnya. Di tengah kabut tipis, ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Sosok perempuan dengan baju putih basah, rambut panjang menutupi wajah. Iman menunduk, mencoba tak menatap, dan memacu gas. Tapi setelah beberapa ratus meter, sosok itu muncul lagi, tepat di depannya. Kali ini, perempuan itu mendongak. Wajahnya adalah wajah Sulastri, tapi matanya kosong dan bibirnya bergerak tanpa suara. Namun Iman bisa mendengar suaranya langsung di kepalanya. Kamu kira bisa lari, Man? Motor Iman tiba-tiba mati. Semua lampu jalan padam. Hanya terdengar suara hujan dan degup jantungnya sendiri. Dari belakang, langkah kaki mendekat perlahan, diiringi suara gesekan kain basah. Teriakan Iman memecah malam. Keesokan paginya,
Warga desa menemukan motornya terparkir di jalan dekat sawah dan tubuhnya tergantung di papan penunjuk jalan. Di dadanya tergores huruf S, huruf kelima dari nama Sulastri. Pelaku terakhir, Yanto, adalah orang yang memimpin malam kelam itu. Ia yang memegang Sulastri saat yang lain memperkosanya, dan ia yang menutup mulutnya agar teriakan gadis itu tak terdengar. Sejak kematian Iman, Yanto tidak pernah tidur lelap. Setiap malam ia mendengar suara langkah di atap, seperti ada seseorang yang berjalan pelan mengelilingi rumahnya. Malam pertama, ia mendengar suara bisikan dari bawah lantai bambu. Aku masih di sini tuh. Malam kedua, semua foto di rumahnya terjatuh. Di balik setiap foto, ada coretan kuku membentuk huruf tinggi huruf terakhir dari nama Sulastri. Malam ketiga, ia terbangun dan melihat lumpur menggenang di lantai kamarnya, bercampur rambut panjang yang bergerak sendiri. Malam keempat, ia mendapati semua pintu rumah terkunci dari luar, dan suara tangisan perempuan terdengar dari setiap sudut. Malam kelima, Yanto mencoba tidur di rumah temannya. Tapi saat ia membuka pintu kamar mandi, Sulastri berdiri di dalam bak air, menatapnya dengan mata merah dan senyum menganga, lalu menghilang menjadi lumpur hitam. Malam keenam, Yanto tidak keluar kamar sama sekali. Namun setiap kali ia memejamkan mata, wajah Sulastri muncul hanya beberapa sentimeter dari wajahnya dengan napas dingin menusuk kulit. Malam ketujuh, tepat pukul 3 dini hari, semua lampu rumah padam. Yanto mendengar pintu kamarnya terbuka sendiri. Ia memegang pisau dapur, tapi tangannya gemetar. Dari kegelapan, suara langkah itu semakin dekat. Saat ia menoleh, Sulastri sudah ada di belakangnya. Kulitnya membusuk, matanya penuh darah, bibirnya berbisik, "Sekarang giliranmu." Teriakan Yanto menggema di seluruh desa, namun tak ada yang berani keluar. Pagi harinya, tubuh Yanto ditemukan di sawah, terbaring dengan mulut terbuka dan mata kosong menatap langit. Di dadanya terukir lengkap huruf-huruf SU lebar AS, tinggi R. Sejak kematian Yanto, suasana desa Tegalwangi berubah drastis. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain di sore hari. Tidak ada warga yang berani keluar rumah setelah maghrib. Semua orang berharap dendam Sulastri berakhir. Namun mereka salah. Malam itu Pak Karta, kepala desa, terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Saat dibuka, tak ada siapapun di luar, hanya lumpur basah yang menempel di ambang pintu, meninggalkan jejak kaki telanjang menuju halaman. Ia menoleh, dan di ujung jalan, samar-samar terlihat seorang perempuan berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip. Pak Karta buru-buru menutup pintu dan berdoa. Namun suara itu berbisik tepat di belakangnya. "Kenapa kamu diam waktu aku minta tolong?" Pak Karta menoleh cepat. Tidak ada siapapun di belakangnya. Tapi ketika ia melihat kaca lemari di ruang tamu, pantulannya menunjukkan Sulastri berdiri tepat di belakangnya, tersenyum. Di rumah lain, Bu Saminah, tetangga terdekat, keluarga Sulastri, terbangun karena suara seseorang mengetuk jendela kamarnya. Saat ia mendekat, wajah Sulastri menempel di kaca dari luar,
kulitnya membusuk dan matanya penuh air hitam. Kamu lihat aku malam itu. Kenapa kamu biarkan? Keesokan paginya, 2 warga ditemukan mati. Pak Karta tergeletak di ruang tamu dengan wajah ketakutan. Sementara Bu Saminah ditemukan di sumur tua dengan rambut terurai menutupi wajahnya. Sejak malam itu, bisik-bisik tentang kutukan Sulastri berubah jadi keyakinan. Tidak ada yang akan selamat, bahkan mereka yang hanya menjadi penonton. Sejak kematian Pak Karta dan Bu Saminah, desa Tegalwangi seperti mati. Rumah-rumah tertutup rapat, lampu-lampu padam, dan jalanan sepi. Namun ketenangan itu hanya sementara. Malam itu, langit di atas desa memerah, seperti terbakar dari dalam awan. Angin panas bertiup, membawa bau lumpur dan darah. Di masjid, belasan warga berkumpul, berharap tempat suci itu bisa melindungi mereka. Tiba-tiba, suara azan maghrib yang terekam di pengeras suara menyala sendiri. Namun suaranya bukan suara muadzin, melainkan suara tangisan perempuan. Tangisan itu berubah menjadi tawa lirih yang menggema di seluruh desa. Satu persatu, lampu rumah warga padam. Dari tengah jalan, kabut hitam naik, dan di dalamnya, Sulastri berjalan perlahan. Gaun putihnya compang-camping, rambutnya menjuntai penuh lumpur, matanya memancarkan cahaya merah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah. Warga yang melihat mencoba lari, tapi jalanan berubah seperti lumpur hisap. Menelan kaki mereka perlahan. Di atap-atap rumah, bayangan Sulastri muncul di setiap sudut. Ada yang merangkak di dinding, ada yang bergantung terbalik, dengan wajah menatap langsung ke bawah. Di masjid, pintu utama tertutup rapat dari luar. Para warga ketakutan membaca doa dengan suara bergetar. Tiba-tiba, semua jendela pecah bersamaan. Rambut hitam panjang masuk dari celah, melilit leher orang-orang, menarik mereka keluar satu persatu ke dalam kabut. Teriakan, tangisan, dan suara tulang patah bercampur jadi satu. Di tengah kekacauan itu, Sulastri berdiri di halaman masjid, memandang ke arah bulan yang kini tertutup awan merah. Sekarang, kalian semua ikut merasakan apa yang aku rasakan. Pagi harinya, desa Tegalwangi sunyi. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada anak bermain, rumah-rumah kosong, pintu terbuka, dan lumpur memenuhi jalanan. Di tengah alun-alun, hanya ada satu tanda sebuah keranjang rotan berisi kue basah yang telah membusuk, sama seperti yang dibawa Sulastri di malam kematiannya. Sejak hari itu, desa Tegalwangi menghilang dari peta, dan orang-orang yang lewat di jalan sekitarnya sering mendengar suara perempuan menangis di tengah kabut, diikuti tawa lirih yang memanggil nama mereka.